Halo buddies, ketemu lagi sama kita di sini di Diver Talks, masih dengan gue Firman, Abi, Michael. wis ya. Kali seneng Mesti banget gitu Michael. mesti gitu ya. Mesti dong. Happy. Iya, happy. Boleh nggak? Bangga banget Michael. Oke, sekarang kita kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena tamu kita kali ini adalah representatif dari sebuah agensi selam. Nah, topik kali ini kita akan angkat tentang agensi selam NAWI, National Association of Underwater Instructor. Oke. Kalau gitu langsung aja ya, kita minta tamu kita untuk memperkenalkan diri. Siapa beliau ini? Nama, tanggal lahir, zodiak, pin, status ya. nomor nikah sekalian ya. Boleh. Silakan Bang. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Om Sore. Firman, Om Mike, Om Abi. Terima kasih udah diundang ke podcast acara Divers Talks. Oke. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ebra Marimurti. Saya adalah Nawi Course Director dan juga Nawi Representative of Indonesia. Oke. Apa lagi ya? Diving dari tahun berapa ya kan? Diving, saya mulai diving tahun. Wah, gue belum lahir tuh Om. Gak jadi ngomong kok kalau gitu. Yeah. Mulai diving tahun Januari 90. 90. Wow. Januari 90, kemudian course directornya tahun 2010. Terus apa lagi ya? Udah, itu aja. Persis. Saat lo mulai 2010 udah segede gini nih. Lo body shaming lo namanya. Kena undang-undang ITE lo ntar lo. Udah segede gini gue nggak bilang ini. Gue tanya gitu. Udah bro. Udah ya? Oh berarti flat. Kalau Flat. misalnya dari kecil sekarang sampai gede, wah berarti kan berkembang gitu. Beda. Jangan ngatin gua dong kalau begitu. Gua suruh tuhi perut aja gitu. Oke, berarti 30 tahun ya Bang ya? Dari 30 tahun Yes. lebih ya. Dan dari start 31. Mau 32 besok Januari. 32. Oh, nyamain Soeharto ya? Harus 38 tahun ya. Enggak. Berarti kalau misalnya dilihat dari sejarahnya, diving mulai 90, course director 2010, persis di Dua Dasawarsa ya. Ya, Wes, kira-kira. Dua Dasawarsa. Bisa 20 tahun dari start diving menjadi course director. Gitu. Berarti bukan karbitan ya? Bukan karbitan. Juga saya. 30 tahun bro. Ya masa di karbit. Iya, Kalau iya. di karbit sih nggak kasih begini. Lebih gede lagi. udah pecah Udah hancur. Oke. Jadi ini rekan-rekan di luar sana kan masih tahu lah, bukan masih banyak yang mungkin belum tahu persis atau detailnya agensi ini bedanya apa aja sih kan gitu. Kita kan pernah juga bahas tentang PEDI. Nanti kita akan undang juga semua biar ada edukasi atau ada informasi langsung dari sumbernya tentang agensi ini gitu ya. Kita bisa bicara beberapa agensi. Biasa kan cuman orang taunya kulitnya aja nih. Nah, kita bisa lebih dalam lagi cari tahu tentang agensi ini tuh seperti apa, persamaan, perbedaannya apa, plus minusnya. Dalam konteks plus minus artinya masing-masing agensi pasti memberikan sebuah kelebihan lah, kira-kira gitu ya. Nah, Suatu poin apa ya istilahnya Om ya? Bahasa itu apa ya? ya ada selling point-nya. Selling point-nya. Nah, selling point itu di mana sih kalau Nawi, di mana sih kalau PEDI, di mana sih kalau SSI dan segala macam gitu. Jadi daripada kita ngegibah ya kan ngegibah, gue buka orang Nawi terus gue ngomongin Nawi, ya mendingan kita langsung undang aja orang yang Nawinya langsung kan gitu. Jadi otomatis informasi yang didapatkan oleh kalian itu adalah informasi yang memang valid,
akurat. T-nya apa? Terpercaya. Terpercaya. VATF enggak, Bang. Kok jadi ingat kayak ini? ACSI. Oke, kira-kira begitulah ya. Oke, gue dulu yang nanya ya. Oke. Taruh. Apa boleh? Nah, sebelum kita ngomongin dagingnya. Nah, Ya, tadi kan kulitnya doang nih. baru kulitnya. Ya. Sebelum kita ngomongin dagingnya, kita lihat dulu yang berikut ini. Udah begitu aja, Bang. Udah begini doang kelarnya lu. Oke, lanjut. Ya. Dari dulu dong ngomong lanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut untuk apa yang kita ngomongin intinya atau daging ini. Kita bisa lihat dagingnya di sini nih. Gue nanya duluan ya. Iya. Pestolnya diumpetin belum? Bahaya nih. Bahaya lu. Ingat ya, arahnya di sana aja ya. Nggak ikut-ikutan. Oke, pertanyaan yang paling basic ya, karena tadi udah ngomongin cost director, berarti gue pengen nanya tentang rapnya ya. Dari sejak tahun berapa, kapan Bang Ebram ini jadi representatif Nawi untuk Indonesia? Rap Indonesia baru diserah terimakan ke gua itu tahun September 2018. September 2018. Oke. September 2018. Sebelumnya Sebelumnya Udah ada? Perlu disebut kan? nggak usah, ada nggak sih? Udah sebelumnya? ada. Udah ada. Oh, Udah ada orang ada sebelumnya. orang sebelumnya. Orang Indonesia juga? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh. Oh, Kenal iya. gua kayaknya. Ya. Kenal ya? Kenal ya? Itu yang Depannya B. kecelakaan tunggal. Oh. Oh, oke. Oh, yang ada filmnya itu ya? Yang ada filmnya. Oh, ada filmnya itu. Gue jadi pengen nanya, pergantian ini kenapa ya? Etis nggak sih ditanyain? Awalnya sebelumnya gini loh. Nah. Berarti Nawi Indonesia itu sudah mulai dari tahun berapa? Di Indonesia ya? Di Indonesia Nawi itu dari seingat gua itu dari tahun 97 98. Terus kemudian baru ada waktu itu ada Nawi Indonesia yang dipegang oleh Danan waktu itu. Terus tapi itu sampai 2004, 2005 lah kalau gua nggak salah ingat. Habis itu kosong karena status Nawi dulu Nawi Indonesia bukan Nawi Rap. Nawi Indonesia, status Nawi Indonesianya di revoke karena ada problem. Terus akhirnya baru ada Nawi Rap Indonesia itu tahun 2011 2012. Bedanya apa antara Nawi Indonesia dan Nawi Rap? Kalau Nawi Indonesia ya itu sertifikasi semua segala macam bisa Bikin di sini. dibikin di sini, dicetak di sini semua. Oke. Termasuk untuk buku nggak harus ngikutin dari US-nya, jadi buku boleh di Cetak sendiri cetak gitu. sendiri. Dicetak sendiri, dibuat sendiri gitu ya? Bukan dibuat sendiri ya, cuman dicetak sendiri, jadi material di sana dia bisa nambahin, bisa ngurangin. Oh, jadi bisa tambah kurang Iya. ya? Oke. Tapi kalau misalnya kayak gitu, Bang, kalau dari kacamata luar ya, berarti maksudnya gini, jadi harusnya lebih baik Nawi Indonesia dibanding Nawi Rap dong ya? Artinya bisa mandiri dong sebenarnya. Harusnya iya. Iya. Sama dengan agensi lain lah. Iya. Agensi lain ada yang Indonesia gitu kan. Itu kan mereka kan punya rights untuk cetak sertifikat sendiri, untuk diseleksi sendiri ya. ya punya diskresi, Diskresi kok sendiri. diseleksi sih? Diskresi Ereksi. sendiri ya. Diseleksi. Lu jangan nafsu gitu dong. Iya. Bram. Oke. Kalau emang Nawi Indonesia itu sebenarnya lebih bagus ya, lebih membanggakan ya gitu ya. Mungkin nggak sih lu jadi atau balik ke mengembalikan keadaan Nawi gitu. Indonesia. Kita lagi coba diskusi sama Asia sama HQ untuk kemarin udah ada pembicaraan bahwa beberapa negara akan diberikan diskresi untuk cetak sertifikat sendiri apa segala macam gitu ya. Dan ini gue lagi minta. Kalau kemarin itu kita nggak bisa karena ada kewajiban untuk mesti buku itu kita mesti cetak sekian puluh ribu eksemplar. Wih, Gitu loh. puluhan Tahun. ribu. Ya. Oke, berat.
waktu itu kita dikasih opsi setahun 5.000 Oke. 5.000 eksemplar. Satu Program. Satu program. course. Satu course. Satu course. Satu level. Oke. Makanya waktu itu terus kita give up. Maksudnya nggak mungkin lah kita dalam setahun bisa menginikan sampai 5.000 waktu itu ya. Nah sekarang dengan mulainya era digital, sekarang udah masuk digital semua. Nawi juga nggak mau ketinggalan sama agensi-agensi lain ya, di mana digital sekarang mengurangi paperless sekarang kan udah mulai paperless. Nah ini kita lagi coba minta, kemarin udah ada tuh beberapa negara yang oke, dapat diskresi mereka untuk ini sendiri sertifikat apa segala macam. Harusnya mungkin di luar masalah hitung-hitungan syarat ya. Taruh. Apa? Bro, kunci mobil bro. Kenapa? Ngalangin mobil. Oh iya. Mohon maaf ya. Ini emang marketnya sembarangan ini emang narasumber kita ya kan. Jadi ditutup. Gue pikir kagak keluar. Oke. Lanjut. Oke. Luar hitung-hitungan syarat tadi, bukankah sebenarnya nggak tahu ya kalau menurut gue nih egonya gue aja nih sebagai Indonesia. Indonesia kan punya lahan market yang bagus gitu ya. Bisa nggak sih kita itu atau buat kita lu itu sebagai Nawi bargaining position harusnya lebih kuat dong. Nggak ya syarat-syarat yang tadi itu ya harusnya dipermudah lah karena memang harusnya Nawi kan melihat bahwa oh iya Indonesia ini punya market bagus. Harusnya mereka support kita. Tadinya gitu. 2019 udah hampir deal. 2019. Udah hampir oke lah. Oke. Gue ada coba negosiasi waktu itu sama HQ sama Asia, dan itu tadi karena era digital segala macam mereka udah mulai berpikir oke, Indonesia marketnya gede karena kita pada tahun 2018-2019 kan kedatangan tamu Cina tuh cukup banyak. Di Manado aja kita punya beberapa instruktur yang ada satu orang yang setahun tuh dia 3.000. Setahun 3.000. Setahun dia 3.000. Oh, market Chinese itu ya? Iya, karena market Chinese itu kan. Nah, itu kita udah minta dan waktu itu sudah mau oke. Tapi tiba-tiba ya COVID. Nah, begitu COVID, ya tutup dulu, selesai. Karena habis itu kan semua, kita berapa bulan kan, hampir berapa, 9 bulan, 10 bulan, nggak ada kegiatan kan, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah stuck kayak begitu ya? Stuck. Nah ini sekarang udah mulai bergerak lagi, udah mulai naik lagi. Gua udah coba buka lagi omongan dan responnya kemarin sih positif, oke lah. Mudah-mudahan. Oke. Nah, sebetulnya kita balik ke Nawi dulu nih ya. Nawi itu kan agensinya yang awal didirikan berapa? 60 ya? 1959. 59 tapi namanya belum Nawi. Namanya Nawi 1959. Resminya 60. 60. Oke. Nah, tapi kan dia adalah sampai sekarang masih merupakan agensi yang non profit ya. Yes. Oke. Masih non profit. Masih non profit. Ya. Berarti harusnya, nggak tahu nih, ini pemikiran gua aja kalau dari sisi bisnis, kalau itu non profit harusnya lu bisa punya bargaining lebih tinggi gitu ya. Masalah target gitu karena kan as a non profit organization. Begitu kan harusnya ya. Oke. Nah, so far nih dengan adanya pengalaman kan 30 tahun, berarti tua lo ya, berarti mungkin umur lo 2 kali lipatnya ya. Jangan gitu. Gue pulang nih ya. Oh, belum sampai yang satunya umurnya ya. Responnya gimana? Dengan maksudnya lu offering kursus Nawi gitu. Respon dari pasar gimana? Cukup bagus atau gimana? Jauh ini. Respon bagus itu artinya Nawi berkembang, growth-nya lumayan signifikan itu dari tahun 2000, start 2005, 2006 ya, growth-nya signifikan ya, sampai 2000 mungkin sekitar 2014, 2015 lah. Habis itu cukup stagnan, terus begitu kemarin mulai naik COVID, jadi sekarang turunnya sangat lumayan drop lah untuk Indonesia ya terutama. Ya itu yang sekarang kita lagi coba untuk gimana nih caranya supaya ini bisa naik lagi gitu. Dengan beberapa fasilitas kemudian yang udah dibuka oleh pemerintah ya ini kita mau coba gitu kan untuk ini naikin ininya lagi, untuk naikin
demand-nya lagi. Masalah yang umum dihadapin oleh semuanya lah ya, nggak cuma Nawi doang ya. Semua kita sekarang Semua lagi drop memang. drop dan semua lagi mencoba untuk apa ya? Struggling lah. Ya, struggling lah. Tapi kalau tadi ngomongin tahun tuh, Om, kan ini kalau gue tuh sering denger dan gue mempercayai itu, tapi ya bolehlah kita tanyakan langsung. Kan ada bahasa Nawi itu agensi Islam pertama lo di dunia kan gitu ya, banyak. Nah, gue pun percaya itu karena memang semua orang menyatakan itu. Itu memang benar ya seperti itu ya. Nawi itu memang agensi Islam yang pertama Gue punya jawabannya itu, tapi tanya aja dulu. lahir atau muncul ya bahasanya ya. Yang gue tahu memang pada waktu itu Nawi dibuat itu karena tidak adanya standarisasi yang sama di antara profesional diver pada waktu itu. Makanya akhirnya dibuatlah satu agensi ini yang tujuannya adalah supaya semuanya punya standar sama. Oke. Dan memang boleh dibilang kalau kita bicara ininya sih Nawi memang yang pertama. Yang pertama. Karena setelah itu beberapa tahun kemudian baru muncul yang namanya PEDI, baru muncul yang SSI, baru muncul yang lain-lain. Oke. Jadi kalau pertamanya ini tuh artinya kan bisa juga ada ya bahasa ya, misalnya yang pertama yang diakui, yang pertama yang mendapatkan sertifikat, padahal sebelum-sebelumnya sudah ada gitu ya. Betul. Jadi karena tadi ada jawaban karena belum ada standar. Artinya kan waktu itu sudah ada diving. Cuman Bicaranya agensi ya. ya, Bicara agensi betul. ya. Kalau agensi ya. Agensi ya. Jadi dulu itu lahirnya mungkin komunitas klub, orang pada diving di sana di sini, tapi dengan cara yang beda-beda. Terus sekelompok orang berpikir untuk wah ini kayaknya harus dibenahin nih atau dibikin satu standar, satu materi atau apapun itu, lembaga sertifikasi lah kayak gitu. Akhirnya dibuatlah Nawi gitu ya. Di mana Bang lahirnya? Di Florida, Amerika. di Amerika. Amerika, Florida. Oke. Nah, mungkin nggak tahu nih, Nah. dicek. Kalau agensi pertama kali yang setahu gue bukan BSAC ya? BSAC. BSAC. Terus habis itu kalau nggak salah SIMAS. Ini non Amerika ya. Iya. BSAC itu di Inggris ya? Inggris. Oke. SIMAS Perancis. Ya Perancis. Berapa kali? Perancis awalnya masalahnya Perancis, habis itu baru kayaknya pindah ke Italia atau apa gitu. Kurang itu juga. Terus itu pindah ke Bekasi kalau nggak salah. Kesong. Gesok. Daerah gue itu. Nah, yang sempat di awal itu yang memang sekarang nggak tidak jadi populer itu atau tidak jalan tuh YMCA. Ya, YMCA iya, itu sebenarnya yang YMCA. pertama kali bikin. Nah, cuman Oh, ada lagunya tuh ya? Bukan ya? habis itu, nah memang Nawi, tapi dia masuk betul masih berada dalam posisi sebagai non profit, Yap. ya, non profit. Jadi sebetulnya kita mesti tahu kasihan Abraham non profit, nggak punya duit banyak ya. Just kidding bro. Subur tapi ini kan orang subur kami. Cacingan bro. Gede banget. Beri-beri bro, beri-beri. Lu bukan naga, bukan cacing kok gini. Nah, kemudian setelah itu baru bermunculan beberapa agensi lain yang sudah ngelihat ke arah profit. Gitu. Nah ini ada satu yang sayang sebetulnya, gitu. Karena kita bisa lihat bahwa sebagai agensi yang duluan muncul, karena mungkin sifatnya itu non profit, nah, gue lihat dari sisi bisnis aja ya, Iya. gitu. Terbalap sama Yap. yang berpikir profit. Betul. Gitu. Betul ya? Betul. Benar nggak sih bahwa sebetulnya di sananya itu ada kubu yang terpisah antara mau menjadikan ini profit dan satu lagi masih yang menjaga non profit? Gosip-gosip itu Ya, betul nggak jadi sih? gini. Nawi itu Nawi Worldwide itu NGO. NGO. Hidupnya cuma dari member. Ya, jadi iuran member, annual fee dari member. Kemudian gue lupa persisnya tahun berapa untuk mendukung karena kan si Nawi Worldwide ini dia focusingnya cuman ke akademik sama research gitu loh. Cuman ini dua. Untuk ngedukung yang lain-lain akhirnya dibentuklah satu namanya NSG. NSG. Ya, NSG itu Nawi Service Group. Nawi Nawi Service. Nah, NSG ini yang bikin buku, bikin kaos, bikin apa segala macam lah. Pokoknya itu bagian yang development lah ya. ya, jadi sebagai usaha sampingan lah yang mendukung membantu atau mensubsidi si Nawi Worldwide. Oke. Selentingan mengenai pembicara bahwa kenapa nggak kita
rubah jadi profit, Hmm. jadi PT gitu Iya. misalnya, itu udah terjadi dari beberapa dekade lah. Tapi somehow nggak pernah muncul. Ya. Tahun ini BOD yang terpilih tahun lalu, mereka mau running untuk BOD lagi tahun ini, mulailah dimunculkan. Ini kebetulan yang pegang di BOD, beberapa BOD yang terpilih tahun lalu ini generasi muda nih, anak-anak yang muda-muda banget. Milenial, Lebih muda dari lu ya. milenial. Lebih muda dari lu ya. Eh, Pastinya. iya. Tunggu. BOD itu apa? Board of Director. Oke, Board of Director ya. Oke. Nah, mereka mulai terus membuat, gue juga nggak ngerti lah intinya di sana, tapi mereka mulai membuat gerakan-gerakan yang gerakan-gerakan 30S gitu ya, yang mana mereka kepingin supaya ya udah Nawi berubah gitu loh, karena start 2018 start 2017 2018 tuh Nawi evolve-nya lumayan gede dari yang apa namanya old fashion gitu ya, lecture apa segala, mulai ke yang digital. Nah, dan perbaikannya terhadap yang digital tuh ini banget, apa namanya, signifikan banget lah gitu. Sekarang nih semuanya udah digital malah gitu. Nah, si BOD milenial ini mereka kepingin supaya lebih ini lagi, jadi lebih growth lagi ya. Mereka mulailah menyorakan kenapa nggak jadi PT gitu ya. Nah, sementara sebagian BOD masih yang orang-orang lama, old fashion. gitu kan, masih old fashion. Nah, ini masih ya akhirnya tadi lo bilang jadi ada dua kubu nih. Nah, cuman ini masih belum apa namanya, belum tahu nih jadinya gimana nih. Tapi memang kita sih beberapa rap gitu ya juga ya oke, kalau misalnya pun harus berubah jadi PT ya udah ayo gitu loh, nggak masalah. Tapi cuman yang penting maunya gimana nih jalannya kan gitu. Lu prefernya apa? Iya. Menurut lu lebih bagus gitu untuk perkembangannya Ya, minimum buat untuk Indonesia ya lah. sekalian Buat ya. Indonesia. Kalau gua pribadi, karena gua masuk generasi milenial, Widih. Ngaku dia. Pulang pulang. gua sih punya Genset. punya punya kalau my personal opinion sih, gua prefer ke si profit company lah, Iya. which is di situ ya udahlah sama aja toh, semuanya juga sama. Iya. Kalaupun memang harus memang si research, si apa namanya, akademik ini tetapnya ya oke, nggak apa-apa, kita support gitu. Cuman Iya. ya udah, ini yang lainnya kita kenapa nggak kita genjot aja gitu loh, menurut gua sih kan. Ya I don't know ya, kita masih menunggu, dari belum tahu nih dari sana gimana nih, dari HQ sama ininya gimana. Tapi kalau dari pernyataan lu sendiri tuh kendalanya ada di mana sih, Bang? Lebih maksudnya gini, apakah memang di tingkat headquarternya gitu ya, di pusat, atau apa sih namanya kalau ini kan ada apa, Pacific Rim Ada kan regional. regional ya, Ya. ada regional. Di mana sih ya, Semuanya kendala terbesar? muaranya di HQ. di SQ? Kalau di regional sih nggak ada masalah, karena Hmm. akhirnya kemarin kita berkata ya udahlah, terserah deh mereka mau Iya. mau ribut kek, mau berubah jadi PT kek, mau jadi enggak, ya udah pokoknya kita ngajar, ya udah kita jalan-jalan aja udah, gitu loh. Ya, takutnya kan ada region yang mungkin berpikir bahwa wah, kalau ada satu negara yang independen gitu ya, gue kehilangan market, maka ditahan di Enggak, sini. sekarang Enggak ini ya? udah ada beberapa negara yang independen ada. Udah ada. Nawi Jepang tuh Nawi sendiri Oh, oke. gitu. Udah mereka sendiri tuh ya. Ya, Nawi Jepang. Terus aduh gue lupa mana lagi ya. Di Eropa lah. Itu ada dua negara yang sendiri. Jadi mereka tidak masuk di dalam regional. Iya. Gitu. Jadi itu ya ada gitu, nggak ada masalah. Berarti Jadi itu kalau kita ngacu di sana aja bisa, kenapa kita nggak bisa kan gitu? nggak, balik lagi itu Iya. sih nggak ada problem. Cuma sekarang tinggal apa namanya, kita diskusi kita sama Pacific Rim bagaimana sebagai regional, terus sama HQ gimana. Yang pasti adalah pembicaraan mengenai bahwa Nawi Indonesia sendiri itu udah ada. Oke. Gitu loh. Nawi Indonesia sendiri ini kayak yang tadi, Bapak berarti Ya lu punya independen diskresi sendiri lah, lo independen sendiri ya. certified Kayak Nawi Jepang Ya. gitu ya. Oke. Kalau Nawi Filipina itu gimana? Filipina masuk di regional. Masih regional ya? Oh, oke. Saya nggak pernah dengar sih Nawi Filipina itu berkembang sendiri khususnya di tech-nya ya. Ya. Oh. Karena mereka punya fasilitas. Oh, fasilitas apa nih maksudnya nih?
fasilitas tempat trainingnya, fasilitas mereka punya equipment segala macam, dan Oh. banyak instrukturnya mereka di sana tag. Oke. Karena kalau kita bicara masalah area mainnya ya, airnya, kita kurang apa Indonesia ya kan? Kan gitu ya. Kalau Filipina yang sekecil itu aja bisa, harusnya Indonesia jauh lebih bisa kan gitu. Ternyata lebih ke arah fasilitas di bukan infrastruktur ya, equipment apa. Tapi sebenarnya sih nggak gitu juga. Gue waktu ngambil TDI gue kan ke Filipina. Jadi memang untuk ukuran pulau nggak besar gitu, nggak sebesar Indonesia. Tapi mereka memang punya site yang luar biasa ya. Dan banyak macamnya gitu. Memudahkan, kita butuh akses yang cukup dalam. Gitu. Jadi contoh waktu itu gue ke Puerto Galera, di sana itu deket gitu ya, kita mau jalan, dan itu mengingatkan gue sebetulnya sama perairan Sulawesi ya, terutama Sulawesi Utara, itu banyak drop off. Kemudian kita ketemu banyak koral yang di dalam, jadi kita middle of nowhere. Oke, where? Down there gitu. Dia cuma pakai depth finder. Ayo nih, koralnya di sebelah sini nih gitu. Jadi kita turun plus atau di 50 meter, 60 meter baru ketemu top koral gitu di situ. Jadi memang banyak site-site yang cukup menunjang gitu. Jadi Filipina. Ya, nggak cuma sekedar nyari dalamnya doang ya. Yang penting Devcon 50-60 meter, tapi ada objeknya di dalamnya. Mestinya banyak juga di Indonesia. Indonesia juga banyak, sebenarnya banyak kan. Ya belum tereksplor aja. Mostly remote area gitu loh. Dan kecuali kalau bicaranya Manado ya, bicara Manado, terus mungkin kalau tadi Sulawesi kan berarti ya itu udah berkembang industrinya sendiri di Manado, di Togean, di Gorontalo. Tapi kan tag diving itu community tersendiri. Iya. Biasanya harus muncul komunitasnya untuk developing gitu, untuk Ya menangnya mereka mungkin karena orang-orangnya ada, terus mereka berkumpul, akhirnya fokus ya. Kalau di sini mungkin kita masih pisah-pisah ya, di sana kecil main sendiri, di sini gitu ya. Jadi nggak susah berkembang lah gitu. Nah sekarang kalau istilahnya Lawi sendiri ya. Tadi yang selling point. Nah, kalau menurut Bang Ebram nih, selling point Nawi itu di mana, Bang? Selling pointnya Nawi itu. Kenapa? Biasanya jawaban pertanyaan gini. Kenapa gua harus ambil Nawi? Nah, selling pointnya di mana? Kalau pertanyaannya kenapa gua harus ngambil Nawi, kenapa apa selling pointnya Nawi? Basically semua agensi sama lah. Ya. Gitu ya. Basically semua agensi sama. Akademiknya juga sama, beda-beda tipis gitu ya. ganti. Just kidding. Ada beberapa yang enggak sih. Kan tadi kita udah ngobrol di luar. Yang tadi itu ya. Jadi kalau gua melihat gini, Nawi itu karena dia lebih kepada, kita nggak ngejar quantity, gitu ya. Jadi lebih kepada ini kualitinya kita lebih detail lah gitu, jadi ngajarnya juga mungkin waktunya juga lebih lama. Kalau mungkin sehari orang teori kelar, kita nggak bisa sehari kelar. Gitu. 2 minggu. 2 minggu. Jadi yang motor 2 bulan gitu. Ada motor 6 bulan belum kelar ada. Itu kalau waktunya aja nggak ada pendapat. Jadi ya lebih ke itu aja sih sebenarnya, lebih tapi tidak juga, balik lagi tergantung dari instrukturnya juga. Kadang-kadang ada instrukturnya juga, beberapa instruktur yang kita juga udah tahu siapa orangnya juga, yang gampang aja udah pokoknya yang penting kelar cepat selesai, dia bisa ganti lagi orang lain lagi, cari murid orang lain lagi gitu. Ada ya, balik lagi sih itulah. Berarti ujung-ujungnya tetap aja the man behind the gun ya. Lo mau pakai agensi apapun, kalau dapat instruktur yang ngehe ya ngehe aja jadinya kan lo gitu ya. Lo mau bilang bahwa sekarang instruktur agensi A, wah agensi A itu the best lah ini segala macam, yang ngajarnya ngehe ya sama aja. Gitu loh. Nah kalau begitu berarti kan, lu bilang penekanannya pada quality ya. Pada kurikulum dan ya. Jadi kualitinya karena kurikulumnya kita lebih apa ya, kalau gua bilang lebih komplit, lebih komplit lah, lebih komplit, lebih in depth, lebih dalam. Lebih dalam. Oke. Nah,
Kalau begitu ceritanya, berarti kalau kita sandingkan dengan biaya, bisa jadi biayanya lebih tinggi dong. Enggak. Kenapa biayanya nggak lebih tinggi? Kalau lu bilang bahwa lu butuh lebih dalam nih, berarti kan waktu yang di-spend oleh seorang instruktur akan lebih banyak. Baik Gini, itu mengenai- teori, baik ya. kolam, gue selesai dulu. Ya, iya, Dalam, sorry. mana sih, Maaf. gitu kan. Maaf, Terus, jadi kan waktunya Oh, segalak anjir. Oh, segalak. Takut gue. gua keluar nih. Ya. Jadi kan berarti lu spend waktu lebih panjang kan. Nah, spend waktu itu kan berarti kita mesti hitung bahwa waktu itu sama dengan time is money ya. Time is Yeah, money ya. time is money. Apakah nggak menjadi biaya lebih tinggi? Gini, mengenai biaya kita Gue kaget gue. Kok marah-marah. Gue itu kalau Karundoro. Jadi gini, kalau masalah biaya balik lagi tinggal tergantung dari si dive centernya atau si instrukturnya, karena masih ada beberapa dari instruktur yang freelance gitu ya, mereka nggak punya dive center. Beberapa kita udah sekarang berusaha mengadjust dengan perkembangan. Artinya kita juga lihat seperti biaya kolam, kemudian biaya open water ke laut juga, ini sekarang ini kan udah mulai naik gitu ya. Kita lagi melihat apakah gua nggak bisa bicara atas nama semua instruktur atau semua dive center NAUI yang ada di Indonesia gitu ya, karena masing-masing pasti punya beban operasional yang beda-beda gitu loh. Tapi standarnya sih angka minimumnya sih ada. Dengan perubahan sekarang nih yang mulai satu-satu naik, kapal naik, ini naik, itu naik, kita mencoba adjust. Tapi juga kalau misalnya tadi dia bilang, dengan adanya kualitas segala macam kita harga, iya memang normalnya atau bukan normalnya lah, apa logikanya sih iya gitu ya. Tapi kalau kita naik, kita terlalu tinggi juga, akhirnya orang juga lihat, yang ini aja yang murah nih, gitu kan. Ini aja yang murah nih. Misalnya dengan memang quality lo yang emang gua harga gua sih gitu kan, maksudnya bisa gitu. Jadi gini, balik lagi, gua tidak bisa mengatasnamakan DC sama instruktur yang ada. Tapi DC gua, gua pakai harga tinggi. Gitu loh. Berapa? Maksud gua di antara yang lain, gua tinggi lah gitu. Gitu. Jadi itu dia, nggak bisa. Jadi karena gua berusaha jadi si instrukturnya juga, mereka punya fee-nya juga, gue berusaha untuk inilah, mereka juga standarnya agak lebih bagus lah gitu loh. Atau lu sebagai rep NAUI Indonesia bisa nggak lo menerapkan sebuah aturan gitu bahwa NAUI di Indonesia standar minimum harga price-nya sekian lo ya? Karena gini, bisa nggak sih kayak gitu? Lo punya hak nggak sih? Mungkin gitu? bukan aturan, tapi edukasi. Ya, lebih enak yang ngomongnya kalau edukasi. Ya, jadi kalau mengenai edukasi ini bukan edukasi lah, penyamarataan. Ya. Penyamarataan standar harga itu sih kita udah dari gua naik jadi rep, gua udah coba ini kan lah, samain gitu semua. Cuman balik lagi tadi, lo ada yang biaya hidup lo nggak mesti bayar ini gitu ya. Gua kenapa mesti tinggi gitu kan? Kalau gue tinggi, apalagi dia hidupnya di Bali gitu. Bali persaingannya kan lumayan ketat gitu kan. Kalau di tinggi juga, berarti tinggal dia menilai ini aja sendiri, menilai gua dengan harga segitu dihargai sekian, buat ini oke nggak buat gua gitu kan. Ya balik lagi kan tinggal harga dia ini aja, penghargaan terhadap diri sendiri aja. Iya. Tapi kok jadi kesannya kalau begitu ini orang nggak punya gairah hidup untuk berkembang ya? Iya. Ya udah segini aja cukup deh kan gitu ya. Ya, lu ya ngomong gimana sekarang? Situasinya gitu nih. Iya. Untuk apalagi yang di daerah-daerah gitu ya. Iya. Gua segini cukup kok, gua udah bisa makan, gua bisa ini ya, buat overhead gua sebenarnya cukup. Ya. Iya. Nah, tapi kan sekarang material segala macam nih, harga juga berubah. Harga naik. Harga beberapa course harga naik. Dan juga sekarang yang freelance juga
Gua nggak tahu di agensi lain, tapi yang freelance juga sekarang harganya berbeda. Harga yang freelance sama yang di dev center beda. Gitu. Apanya nih beda? Harga khususnya? harga materialnya. Oh, materialnya beda. Iya. Harga materialnya beda. Yang Ya let's say misalnya yang freelance lo beli material open water 10 perak. Ya lo yang DC, yang lo affiliate, lo beli material 6 perak. Ya, normal lah, Gitu. wajar. Agensi yang lain kan juga begitu. Ya kayak PD itu level DC beda, dapat harga juga beda ya kalau nggak salah ya. Sama, Oh, beda oke. aja. Jadi memang kalau gue rasa itu satu sistem yang sudah pas ya. Gua untuk memprotek, karena kan kita udah tahu bahwa kalau berada di bawah satu diving center atau diving resort atau apapun, overheadnya jelas sudah lebih pasti gitu kan dibanding yang freelance, supaya pasar juga nggak rusak. Oke. Sudah saya jawabin tadi. Udah. Ada berapa sih diving center atau dive resortnya Nawi di Indonesia kurang lebih? seluruh Indonesia. Sekarang ini seluruh Indonesia Nawi Desa itu tinggal Kok tinggal sih bang bahasanya kayaknya pesimis banget namanya tinggal ya kan. ini karena Covid. Oke, Gitu, karena Covid. karena Ya, Covid yang memang. masih bertahan itu cuman 15. 15. Ya, oke, tapi ya nanti kalau market itu pasti booming lagi. Paling besar di mana? Kalau posisi Nawi Dive Center, maksudnya Jakarta kah atau di destinasi? Yang paling banyak di Paling besar Jakarta. Jakarta. Terus yang kedua Manado. Terus Bali ada. Ya itu yang paling besar, yang kalau idenya ya. Yang lain Dibandingin Bali, Jakarta masih belum banyak. Ya. Oke. Berarti Origin Dive Center berarti banyak ya sertifikasi orang belajar gitu Ya. Jakarta. Oke. Kalau instruktur yang masih aktif ya, aktif seluruh Indonesia termasuk yang non WNI itu ada Yang non WNI ya, non WNI. Termasuk yang non WNI. Oh. ada 80-an kalau gua nggak salah ingat. aktif tuh rata-rata aktif. Yang aktif ya. Oh, ya. Gitu. WNI. Ya WNI yang WNI-nya bukan, itu maksud gua total. Total. Iya tadi WNI sama total. WNA. Ya. Nah, kalau yang WNI-nya aja mungkin ada sekitar 70-an. Nah, Banyak, sorry, ya? 60 something, 68, 69. Berarti mayoritas Indonesia ya? Ya. Oh, oke. That's good. Oke. Oke. Nah, lu kan apa level lu course director? Berarti lu bisa bikin instruktur gitu. Ya. Prosesnya kurang lebih seperti apa sih? Dari beginner sampai bisa Oh iya, jadi instruktur. benar-benar. Biar teman-teman di luar tahu, kalau gua mau jadi instruktur Nawi, proses gue tuh harus seperti apa sih nih? Gitu. Ya, kalau proses from zero to hero lah ya, zero to hero. Jadi kalau di Nawi yang jenjang level non profesional itu dimulai dari open water, advance, kemudian rescue diver, kemudian master scuba. Master scuba the highest level di non pro. Okay. Setelah itu masuk ke leadership. Leadership itu ada 3 yang mereka bisa pilih, ada dive master, ada AI, assistant instructor, atau skin diving instructor. Dari 3 ini, dari leadership baru masuk ke instructor. Instructor ada instructor trainer, course director. Tadinya ada CDT, tapi tahun depan CDT udah mulai dihapus. CDT apa? Course director trainer. Oh. Nah tadi berarti kalau yang tadi level pro pertama itu tadi ada skin Ada 3. Dia Dive master. Mereka bisa milih lah, dive master, AI, assistant instructor, atau skin diving instructor. opsional ya. Opsional. Berarti kalau misalnya gue dari master scuba, terus gue ngambil skin diving instructor, terus gue ngambil ITC bisa. Kalau kecuali skin diving instructor. Oke. Kalau lo ambil skin diving instructor, berarti kalau lo mau ngambil instructor, lo mesti ambil AI. Berarti wajibnya apa kalau gue mau jadi instruktur? DM atau AI? DM atau AI. DM atau AI? Oke. Boleh milih ya berarti Boleh DM milih. atau AI ya? Oke, berarti kalau lu ngambil AI, materinya materi DM juga ada Iya. dong berarti di situ. Oke. Nah, itu berapa lama kira-kira dibutuhkan? Misalnya orang gua datang nih, Bram, gua mau jadi instruktur nih. Dari belum diving. Belum diving tapi udah bisa berenang. Iya.
Karena ada loh, ada orang nih, gue pernah punya murid gitu ya, datang tiba-tiba nih, bukan murid lah, konsumen, mau belajar diving, oke, tapi dia kasih tahu dari awal, tujuan gue sih mau jadi instructor. Anjir lu. Ada. Nah kayak gitu kan, nah jadi begitu ditanya, gue yakin sih, lu pasti juga akan bingung kan jawabnya. Tapi ya gue harus jawab, karena konsumen ini nanya ya kan, akhirnya ya gue kasih gambaran kan, gitu. Nah itu kira-kira begitulah. Kira-kira dibutuhkan berapa waktu sih gitu. Kalau Yang ideal. Kalau nanya dibutuhkan berapa waktu ideal sih, ideal gue sih minimal lu 2 tahun. 2 tahun dari Gitu lu ya. starting open Iya. water sampai lu instructor gitu ya. Minimal ya, Minimal. minimal 2 tahun. Jadi Standarnya? kalau standar kan sekarang gini, standar kan kita semua bicaranya lock, Bro. Oke. Ya kan, lock. Lo gue rasa di beberapa agensi juga sama lah. Lo minimal lo 100 lock lo bisa ikut ITC, lo bisa ikut IDC kan gitu. Ya lu 100 lock lo bisa kejar berapa sih? Kalau bisa lu sebulan udah diving, lu masa nggak kejar 100 gitu kan? Nah, cuman kalau gue personally lebih kepada lu matang aja di DM gitu atau di AI. Semakin banyak lo assist, semakin banyak lo conduct trip apa segala macam, ya, handling tamu dan lain-lain ya makin matang gitu aja sih. Mike, kalau lu ngantuk Mike ya? Ya ngantuk dia. Kalau buah mengkel matang, habis matang apa? Busuk. Berarti kalau gitu, gue sih pengennya di DM matang, berarti susunya busuk dong. Udah oke. matang di DM. Nah, sekarang kan gini. Tapi kalau ada orang minta gitu. Nah, sekarang gue nanya sebagai seorang Ebram nih mutusin gitu kan. Orang minta dan dia sebelum 2 tahun nih. Lu bakal ngajarin? Tetap akan lu terima? Ini kemarin ada yang begitu. Manipiro kali ya. Kemarin bukan soal Wanipiro. Oh gitu. Kalau gue bukan Wanipiro. Jadi kemarin ada yang begitu. Dia bukan from hero sih, bukan from zero, tapi dia udah SQ. udah open water, udah advance apa open water gitu, gue lupa. Dia mau goalnya dia adalah sampai instruktur. Gue bilang ya udah ya tarik lagi tadi. Gue punya standar sih sebenarnya segitu 2 tahun. Cuman dalam perjalanannya gue melihat ternyata dia punya kemampuan self improvementnya dia atau dan self developmentnya dia tuh bagus banget gitu loh. Jadi the end waktu itu setahun dia, dan gue lihat dia memang dari locknya juga udah sekian ratus ya, dalam setahun itu dia kejar sekian ratus, dan dia di DM-nya juga cukup lama, beberapa bulan, tapi dia aktif gitu ya, assist, kemudian organize trip dan lain-lain segala macam. Akhirnya ya oke lah gitu loh. Berarti ada apa? Ya, ada itu, sisi lain lah ya. dengan ini penilaian Ya. namanya. Ya artinya pertimbangan khusus lah ya. Ada sisi lain yang bisa lu nilai untuk merubah keputusan lo. Wah ini orang oke nih bisa deh setahun Ya. karena gue bisa ngelihat suatu hal yang lain lah. Bukan bisa setahun. Setelah setahun gue melihat bahwa oh ya oke lah lo bisa. Oke, kalau sekali lagi 2 tahun ini itu karena di Jakarta atau karena memang lu menentukan standar di situ. Let's say ya misalnya gue kalau di Bali ya kan akses gampang banget ke laut ya. Artinya gue kalau di Jakarta gue bisa bilang ya di sini lu 2 tahun. Tapi kalau gue lagi di Bali jawaban gue mungkin bisa beda, gitu ya. 2 tahun di Jakarta ya. Oke. Jadi mungkin gini rekan-rekan yang lain yang kan kita nggak tahu nih yang denger, yang nonton itu ada di mana. Kali-kali aja yang di Bali juga pikir, wow kok Jinsu 2 tahun, wah setahun kayak nggak bisa. Yaudah gue tinggalin. Kan nggak juga gitu ya. Jadi ini 2 tahun kalau kita bicaranya lebih Jakarta ya. Karena kan Jakarta itu bukan daily activity ya diving ya, gitu. Jadi lu tinggalnya di pulau. Ya, tapi berani bayar berapa kos direktur suruh ke pulau terus kan tinggal di pulau ya. Oke. Nah ini tapi kan berarti sebenarnya pegangannya harusnya kan tetap berpegang pada standar kan. Semuanya balik pakai standar. Jadi balik ke SNP. Ya keputusan seorang course director itu kan tetap bagaimanapun pada akhirnya di standarnya kan. Jadi selama dia gini, bisa meet requirement standar. Ya, kalau gua nggak pernah bicara at least minimum requirement tercapai, gua nggak mau di situ. Gitu loh.
minimum requirement harus di atasnya minimum requirement. Ya. Kalau memang bisa ini terpenuhi ya baru kita bisa lanjut. Jadi minimum requirement ini kalau lu anggap adalah sebagai pagar doang ya. Ya. Tetap aja lu harus jalan di pekarangan, lu harus buka pintu ruang tamunya gitu ya. Gitu, oke. Ah, Om Mike tanya dong lu. Om tidur loh dia. Baru ngomong. Tidur gue bilang. Udah kasih dia sebelah aja deh. Lu naik. Enggak, udah. Terus nyolong-nyolong dia tidur. Oke, Dingin yo. Iya. kalau dia nggak mau nanya gue lanjut. Siap. Lanjut aja dulu. Proses berarti oke, masuk jadi menurut lu level profesional pertama itu dive master lah misalnya. Ya. Itu menentukan seseorang untuk bisa jadi instruktur yang baik itu penting nggak levelnya di situ, Penting. atau nanti malah diberesinnya pada saat Nggak. dia di instruktur? Kalau gua enggak, gua level dive master itulah lu harus benar-benar menurut gua ya, karena dan yang gue jalanin sama ini ada di dive master itu lu harus benar-benar itu tadi bukan minimum requirement gitu loh. Lu harus di atas itu. Gitu. Jadi antara powering sama mastering ya lu harus mastering. Nah, oke, masuk ke instructor course. Instructor course itu berapa lama? Apa namanya kalau Nawi? ITC, Instructor Training Course. Oke. Kalau Nawi ITC itu total sama final exam itu in between 16 sampai 20 hari. Oke. Is it performance based atau time based? Maksudnya Performance. ya. Tapi dengan performance-nya kurang lebih selesai dalam waktu sekian. Ya. Itu dari jam berapa sampai jam Kalau berapa? kita bicara 16 hari itu berarti lo full day. Oke. Ya, lo full day dari pagi kita mulai start. Biasanya gue bagi kalau misalnya ini ada antara dua. Pagi kita kolam, terus siang istirahat. Habis itu kita mulai kelas sampai selesai. Atau di beberapa hari pertama di 6 hari 7 hari pertama itu kita kelas semua, kita hajar semua ke kelas, sisanya baru kolam. Gitu. Itu kalau full day. Kita bicara 16 hari karena examnya sendiri 3 hari. Kalau misalnya kita bicaranya gua cuma punya waktu siang doang nih atau after office doang nih, ya berarti waktunya tambah panjang. Karena ini lu harus selesai dulu. Lu kalau ini dia ada dua, ada ITP, ada IQP. Ada ITP itu Instructor Training Program, ada IQP Instructor Qualification Program. Jadi lu masing-masing ini mesti fulfill dulu semuanya. Baru bisa exam. Apa bedanya antara si apa tadi? IQP Qualification ya. Qualification berarti ya itu lo skill lo bagaimana, skill basic lo dive master sebagai dive master kan, apa terus knowledge lo gimana, itu harus memenuhi kualifikasi lah ya. Itu ada course tersendiri atau ada waktu tersendiri buat menyelesaikan Ya qualification biasanya itu? gue bagi dua selalu. Jadi begitu kualifikasi semua selesai baru kita masuk ke training. Training course-nya. Yes. Ini berarti Berarti ya, ngecek-ngecek aja gitu. Iya, knowledge lo sebagai instructor gimana, skill lo, presentasi lo gimana, cara lo ngajar gimana. Oh, itu sebelum apa setelah Setelah. ITC? Setelah ITC. Oh. Itu setelah IQP. Itu masuknya di ITP. Instructor Training Program. Kalau di IQP itu basic, basic skill apa semua segala macam skill lah, water skill semua segala macam itu di IQP. Habis itu masuk ke ITP. ITP itu ya itu tadi bagaimana sih bagaimana cara lo ngajar di kelas. Nah, Itu di training. Itu di training. Habis itu Kalau baru yang itu kan sebelum training berarti ya. ya, Tadi IQP IQP tadi sebelum sebelum training ya. Nah, ujian. Exam berapa? 3 hari. Exam 3 hari itu yang conduct exam siapa? Nah, Nawi untuk yang conduct exam ITC itu adalah course directornya sendiri, gitu ya. Jadi kita nggak perlu mungkin kalau ada beberapa agensi lain mereka harus panggil examiner. Ya. Sementara ini sekarang ini kita seorang CD dia bisa jadi examiner. Nah, gue biasanya kalau misalnya gue mengadakan ITC begitu gue examiner gue panggil orang, gue panggil CD lain, gue panggil CD lain, lo exam. Biasanya sih gue gitu. Tapi
itu bukan menjadi satu mandatory. Oke, jadi seorang CD dia bisa nguji. Yes. Gimana memastikan supaya penilaian itu jadi tidak subjektif? Karena kan ya. lu ketemu Yang ketemu udah Firman nih. yang lu udah hari tiap hari lu tiap ajar hari gitu kan. jadi jatuh cinta misalnya sama Firman gitu kan. Nah, gimana tiba-tiba Firman dodol gitu kan. Terus gimana cara lu Ya balik memastikan lagi bahwa semua ini? tinggal lo lihat aja ini ya apa namanya SNP-nya. Yang paling gampang adalah kita lihat dari SNP aja. SNP lo terpenuhi nggak? Standar lo terpenuhi nggak? Prosedur lo terpenuhi nggak? Bisa nggak lo lakuin? Itu aja. Karena Bisa gue ada, nggak lu? karena gue ada Bisa yang, nggak lu? karena gue ada yang dia dari mulai dive masternya sama gue sampai ITC tapi fail. Ya maksud gue gini, Nawi tidak pernah membuat dia fail. Kalau lu nggak bisa sekarang nggak bisa selesai, ya lu gue kasih waktu selesaiin. Gitu. Jadi ada waktu, ada time frame. Jadi berapa lama nih lu mau develop lu punya kekurangan nih. Habis itu kita exam lagi. Oke, jadi mungkin lebih ke development ya. Jadi intinya tuh lo training instruktur sampai gua kasih level instruktur lo ketika gue yakin memang lo sudah Yes. memenuhi ya. Yep. Jadi artinya tuh tidak seperti orang datang ke suatu ujian nasional gitu ya. Kan tapi kalau bisa kayak gini plusnya ya kalau menurut gue ya, plusnya pressure di examination-nya lebih apa ya, lebih kalem ya, karena banyak orang kan udah siap begitu masuk examiner, kayaknya semua orang tuh kalau dihadapkan dengan namanya diuji itu pasti akan ngalami down ya kan. Seberapa besar itu tergantung orangnya kan. Artinya di sini lebih ke development. Kalau development itu mungkin seperti yang nasional punya nih ya kan. Jadi intinya masuk sekian lulus sekian, ya udah. Jadi kalau ada yang ketinggalan ya tuh di deal sendiri ya kan dengan dewan instruktur gitu ya misalnya kan. Tujuannya emang orang-orang ini akan jadi instruktur gitu ya, plus minus ya. Tapi kalau misalnya dari sisi guanya sih, kalau gue jadi kandidat gue mungkin bisa lebih tenang. Ya lebih nyaman jadi. Lebih nyaman Karena gitu ketemu ya. orang Yang sama. kita sudah kenal Iya. karakternya. Iya. Ya, bukan tiba-tiba muncul anjir siapa nih orang mukanya baru lihat. Iya. Pas ujian dia lagi. Nah ya makanya Tapi itu itu yang kali-kali dia lagi lagi. Iya. itu yang gue dalam beberapa ITC terakhir ini juga gue akhirnya begitu mau exam gue cari CD lain gitu supaya biar lebih objektif lah. Iya. CD-nya harus dari Nawi juga. Yes. Iya loh. Masa gue ambil dari itu? Masuk dari PSS. Iya iya. Apa itu? Iya. Apa itu? Cuma nyamuk. Iya. Iya. Masa dari rap ya kan? Ya pasti lah dulu pernah aja ada aja sih. Itu di Nawi ya, iya deh Nawi. Oke. Jadi mungkin kalau untuk di rating bisnis atau dev pro-nya itu bisa nggak ya kalau kita bilang selling point di situ? Anda akan menghadapi examination dengan rasa yang lebih nyaman gitu ya. Ibaratnya lah gitu Tapi ya. kan enggak, tapi kan ternyata kan sekarang ini dengan cost factor yang lain juga deh. Ya. Akhirnya dengan cost factor yang lain juga. Nah, kalau cost Enggak, factor nggak ngelulusin lu marah nggak? Enggak. 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 Dan itu udah kejadian. Tapi tetap lu bayar. Bayar. Oh, bayar. Tetap gue bayar. Gitu. Jadi lu mau cost factor. Kalau tadi ya. Kan nggak jelas agensinya sekarang. Iya, enggak jelas gue. Kayak nggak tahu ya kalau in bisnis gitu ya. Ya kalau gue ya misalnya. Kalau gue bisa trainingin sendiri, gue uji sendiri kan bisa lari ke gue semua. Kan bisa aja Ya, gitu dari- ya. Bayar ekstra nggak buat exam? Oh iya dong. Oh enggak, exam itu udah include. Oh include. Include. Nggak nambah ekstra. Ya. Kecuali kalau misalnya lu nggak lulus, lu fail kan lu Ulang. berarti harus ada tambahan. Nah, itu lu bayar. Oh, ekstra. Iya. Gue soalnya kalau dulu bikin ITC itu di luar examination. Gitu. Nah, mungkin lu bisa contoh. Karena kalau Karena gua udah examination bikin jadi satu paket. Oh. Tapi boleh nggak kalau misalnya dia tiba-tiba bilang, gue nggak mau ngambil sama lu, Bro. Gue mau ngambil exam sama orang lain. Oh boleh, bisa aja. Boleh. Bisa aja. Lu kasih balik lu ini. Enggak. Lu balik lu bayar sama. Ya lu yang penting lu udah bayar kan? Lu udah bayar full. Gila bayar di depan 100%. Habis itu lu mau ujian sama orang lain silakan aja Silakan, ya. gitu. Tapi ada yang request gitu. Gua maunya diuji sama orang lain Ada. gitu.
Nggak ada ya? Berani. Nggak juga sih. Karena juga bodoh juga sih. Ngapain dia nyari selak ya kan untuk gagal diuji sama orang lain. Belum pressure-nya kan gitu. Mungkin karena let's say nggak bisa nyelesain gitu. Jadi dia mesti nyelesain Ya, pindah ke negara itu lain atau apa. Bisa aja. Tapi Ya mungkin sama lah kayak misalnya lo course open water advance kan, lo referral ke instruktur lain, lo nggak bisa kelarin, Yep. terus lo mesti pergi, tapi lo misalnya di daerah itu lo mau nyelesain, ya bisa aja referral. mungkin ya possible berarti ya. Referral sih mungkin. Berarti Kalau- nggak jalur-jalur amat berarti. Iya. Kalau tadi ada level instructor kan ada apa instrukturnya? Instruktur, Instruktur trainer, IT, trainer, IT sama CD. CD. Nah, berarti kalau idealnya ya, kalau misalnya satu dive center nih, misalnya kayak Well Dive Center, itu mungkin harus punya instruktur IT dan CD ya. Jadi ketika ada ITC ya lu suruh IT lu yang ngajar. Ya yang lagi gua mau ini adalah sekarang naikin beberapa instruktur jadi IT. Padahal gue baru itu pertanyaan berikutnya, ada nggak IT di tempat lu gitu ya? Dia? Berarti belum ada ya? Ini lagi mau di Lagi Angkat. mau gua ini lagi ada Oh, tadi, beberapa. dari tadi belum kenal ini. Ini ownernya Well Dive Center. Oh, iya. Oh ya. Tadi belum ada nih, tadi belum ada nih. Jelasan, tadi. jelasan. Oke nih Bang Oh, Abraham no. ini punya dive center, namanya Well Dive Center. Di- Well Dive Center. Well Dive Center. Boleh bisa begitu kan? Dia dua main fisik. Masa Well Dive Center? Nggak Nggak mungkin. nggak mungkin kan? Well. Well. Sih. Iya, Masa? iya. Ada di mana Bang posisinya? Di Jalan Tanah Kusir 2, dekat Pondok Indah. Nah, dan itu juga ada dive shopnya ya? Ya. Oke. Jadi ya mungkin kalau rekan-rekan atau badis-badis di luar itu pada mau ngambil Nawi, program Nawi atau jadi instruktur Nawi ya boleh kontak lah ke Well Dive Center atau langsung kontak ke repnya Bang Ebram ya, seperti itu. Oke. Ini kan pandemi ya Bang ya. Ada beberapa agensi nih ngasih program karena terkait dengan pandemi. Ada yang kasih diskon, ada yang ngasih free. Ini ada agensi nih yang kabarnya ngasih free loh. Free untuk 2022. Loh, ih gila berani amat ini. Kredit sertifikasi tidak naik. Jadi pokoknya dibebaskan tanpa syarat gitu. Ya plus minus sih. Karena apa? Kadang-kadang orang yang sebenarnya tidak bagus pun akhirnya gue bisa aktif lagi ya tanpa harus bayar segala macam, terus jadi ngaco ya kan. Nah, ada yang diskon. Oke. Ada yang lihat dari berapa sih 2021 ini lu sertifikasi, nanti 2022 lu dapat diskon sekian. Nah, dari Dinawi sendiri tuh program apa Bang yang lu tawarkan Kalau untuk Nawi keaktifan? itu untuk renewal Ya, itu dia ada diskon ada diskon terkait Ya. pandemi ya? Hah? Artinya karena melihat karena pandemi. Pandemi, ya. ah. Karena pandemi dia ada diskon dari rate-nya, Ya. diskon. Terus kemudian dia dapat 3 free 3 malam bersama yang bro. 3 free e-learning. 3 free e-learning course. semua program Semua program non pro. non pro. Ya. Ya. Oke, ada diskon sama 3 kredit non pro program ya. Untuk 2022. Ya. Oke. Ya karena kan di pandemi ini kan memang semua orang struggle ya. Jadi kan semua agensi juga pasti tidak ingin membernya aktif kembali, mulai ngebangun lagi ya kan. Tapi kan nggak bisa juga harus ngasih gratis, harus kasih dorongan apa ya, suplemen tambahan lah kan gitu ya. Sama juga dengan ITC, dengan ICC-nya juga. Kalau yang ITC dia membership fee-nya juga diskon. Terus dia dapat 5 free kredit Nah. ya. Terus kemudian kalau di ICC dia free e-learning-nya sendiri, dia exam-nya free. Dia cuma bayar registrasi member aja, dia dapat 5 kredit juga. Oke. 5 kredit untuk ngajar Yap. facility gitu. Non pro, level non pro. Ya. Non pro. Nah. Dapat paket gitu ya. Sekarang program yang untuk informasi ke publik nih untuk jadi instruktur ya, Nawi. Program terdekat ITC-nya kapan? Bang? Februari Februari 2022 ya. 2022. Tanggal berapa? Tanggalnya gue lupa persisnya, tapi Minggu. kalau nggak salah minggu kedua, pokoknya di atas tanggal 10. Oh. Gue lupa persisnya tanggal berapa.
Oke, jadi dalam 2 bulan ke depan ini mungkin kalau ada yang tertarik untuk ikutan program ITC Nawi, ya tuh catat aja tuh bulannya. Tanggalnya berapa ya langsung kontak. B berapa langsung kontak. Kita kan cuma denger ya, berarti kita cuma dapat fee uang denger aja 10% ya. Iya dong. 20% Iya dong, mau ya, marketing kita ngomongin. fee, marketing fee. Marketing fee, ya kan. 1%. 3% doang aja. Kalau gitu jangan. Jangan. Ada Institut Nawi yang mau hasil lebih banyak. Lupakan tanggalnya. Lupakan tanggalnya. Janganlah, jangan 1% lah. Hati-hati loh, ada yang dari 27 ke 4. Berarti nanti kalau di bulan Februari ada ITC, kita langsung samperin. Kita tarik orang kandidatnya. Lu kenapa bisa ikut ITC? Ya karena gue waktu itu dengar dari Diver Talk. Wah, oke, marketing fee. Ya boleh, namanya usaha ya, hari gini susah gitu. Ini juga dalam rangka pandemi ini kita begini. Wah, ada satu yang gue pengen tanya tapi udah kelewat jauh, tapi nggak apa-apa lah, kita balik ke belakang. Itu kan setiap agency punya moto ya, kayak PD apa, the way the world learn to dive gitu ya. Nawi, koreksi kalau salah ya, safety through education ya. Oke. Moto safety through education, apa sih yang mau dikedepankan di moto itu? Ya jadi safety through education ya. Lu kalau nggak belajar lu nggak akan tahu. Lu kalau nggak belajar nggak akan bisa. Jadi diving itu lu butuh sertifikasi, lu butuh belajar. Gitu. Nggak bisa lu diving instan. Ya. Bahwa lu cukup belajar di kolam, habis itu udah gitu lu bisa diving. Bisa kok. Ya ada yang Maksud bisa. gua bukan gua gitu loh. Oh, oke. Bukan agensi Oh gua. iya. Agensi yang lain. Maaf. Lanjutkan. Oke. Langsung stuck. Langsung lo mikir siapa ya? Ayo siapa ayo. Di Diver Talk itu banyak jebakan yang kita tahu itu bahaya ya kan. Tapi kita dorong terus. Udah depan jurangnya, anjir. Oke, bahaya nih kayaknya. Mundur ya gitu. Oke. Terakhir lah ya sebelum kita tutup nih. Karena memang sama lah kalau kita ngomongin sebelumnya kan ada tentang PD ya. Nggak pernah habis kalau ngegali agensi itu ya, karena banyak hal yang memang bisa kita ceritakan kan gitu. Mungkin nanti kalau ada rekan-rekan di luar sana yang mungkin mau tahu lebih banyak lagi ya bisa aja kita undang lagi ya kan, kita gali lebih dalam lagi gitu kan tentang Nawi. Nah, terakhir Bang, let's say di luar sana itu banyak diver atau calon potensi jadi instruktur. Pesan lo deh sebagai cost director, sebagai rep, sebagai owner dive center gitu, kira-kira apa yang mau lo sampaikan ke publik ya tentang Nawi gitu. Lu boleh ya istilahnya Jualan. ya selling point lu di mana sih gitu, selling point lu di mana gitu. Kesana. Nah, Maksudnya pintu depan. Itu kamar mandi. Kalau yang situ kamar mandi. iya. Kalau nggak kuat tambahkan aja ke kamera gitu. Ya, jadi kalau gua sih untuk teman-teman yang memang sudah dive pro, mereka mau meningkatkan kemampuan, mau meningkatkan level baik di meningkatkan skill dan knowledge juga. Kalau mau jadi instruktur ya inilah basicnya harus benar lah. Basicnya benar, knowledge-nya benar. Habis itu carilah agensi yang memang sesuai. Karena ada beberapa agensi yang menawarkan, jadi jangan lihat murah. Karena banyak yang lihat murah. Karena di situ murah. Jadi Ya, murahan. akhirnya jadinya murahan. murahan. Ya. Jadi carilah yang berkualitas. Ya, yang di sini nih semua kualitas semua nih. Gitu. Agensi yang ada di sini ya. Nih. Sekarang ini. Yang di sini nih sekarang nih kualitas nih. Jangan yang di luar sini. Yang di luar sini nggak kualitas gitu. Terus selalu gue ganti baju ya. Ini kan bisa begini tadi ya kan. Ya ini loh ini. Itu aja sih. Oke. Yang buat Nawinya sendiri dong. Tadi kan umum nih. Ini tanggapannya umum nih sekarang. Oh, yang iya. buat Nawinya sendiri dong. Ya benar. Atau pertanyaan gini deh. Kenapa gue harus milih Nawi? Nah, Bukan Nawi se-diver aja. Gue ralat dikit. Kenapa gue harus jadi instruktur Nawi? Karena
Kenapa lo harus jadi instruktur Nawi? Lo harus wajib. Gitu. Kenapa? Karena ya Nawi sekarang memberikan banyak benefit ya terhadap instrukturnya, baik dari segi edukasi maupun material, dan punya proses yang udah lumayan lebih mudah, lebih gampang untuk akses dan lain-lain. Nah, sekarang cukup pakai handphone aja udah bisa diving. udah bisa Udah bisa jadi instruktur. udah bisa nelpon. Oh, lu kalah. Ada agensi yang modal handphone jadi iya. instruktur. Ya, ada. Perlu disebut handphone ya jadi Perlu instruktur. disebut nggak? Enggak, jangan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktu ya. Semua ada waktu dan Ya. tempatnya. Semua akan perang pada akhirnya gitu. Aduh, kan damai. Bukan indah pada waktunya gitu. Oke, makasih Bang Ebram atas kehadirannya di Devil Talks. Ya, mudah-mudahan ke depannya ya kita semua kan sedang survive ya dari pandemi. Rekan-rekan di Nawi baik Devpro, Dev Centernya semua bisa survive. Program yang ditawarkan Nawi untuk membernya juga bisa dimanfaatkan dengan baik karena banyak juga loh udah dikasih promote sesuatu, dikasih dukungan program, tapi ya udah begitu aja kan, nggak mau dimanfaatkan gitu loh. Padahal sebenarnya agensi punya program-program untuk member yang istilahnya ini untuk membantu lah kan gitu ya, bisa ini lagi. Ya mudah-mudahan berkembang semua, kita bisa agensi semua kita bisa berkompetisi dengan sehat, semua agensi bisa growing lagi, industri bisa ini lagi. Sukses dan sehat selalu untuk Bang Ebram, untuk Wild Dive Center, dan untuk rekan-rekan di Nawi ya. Well, teman-teman semua, sampai di sini dulu kita bincang-bincangnya. Baik lagi kalau misal, oh ya jangan lupa di subscribe, like, comment, terus ya, terus juga kalau misal kalian punya request narasumber, topik apapun itu silakan aja DM di IG atau email ya ke divertalks@gmail.com. Atau kalian masih pengen ngegali lagi tentang Ebram Harimurti, boleh juga request, undang lagi, mau ngebahas tentang Nawi lagi yang mungkin belum komplit semuanya, ya silakan aja, nggak ada Kalau ada masalah. pertanyaan sekalian boleh. Ya, Mau ditanyain apa? ya. Kalau ada Mau yang tahu single atau sudah. itu masih single nggak sih? Hah? Masih single? Kamu tanya aja sekarang. Biasa Komen. Nggak, biasa baik. Iya. Apa ya? Kalau itu tuh kalau tanya single mah nggak mau jawab ini ya. Komen ini bahaya nih, Bahaya ya. Oke. Ini agak-agak rentan ini. Ada agak-agak kritis gitu. Jadi kita nggak bisa buka di situ. Gitu. Tapi ada sesi sendiri ya berarti? Ada sesi sendiri. Oh, sesi Iya. sendiri, oke. Kita kumpulin yang insta no comment, nanti kita kumpulin. Iya. Jika ditanya no Nggak komen. dateng dia. Bram, datang lagi Bram. Ogah. Agak. Tapi gue tetap membahas loh. Membahas gitu. Nggak ada. Iya. Kita bikin fotonya aja. Yoi. Rugi loh Bang kalau lu nggak datang, kita bahas lu nih. Tetap. Tetap gitu. Ya, sementara itu aja ya. Sampai jumpa lagi di podcast segmen berikutnya di topik yang mungkin lebih seru lagi dan harus lebih seru sih gitu ya. Oke, see you guys semua. Sampai teman-teman. ketemu. Sampai jumpa Dah. lagi. Sampai ketemu.